Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ekofisiologi Tumbuhan yang beranggotakan Lintang, Nur Azizah, Matias Bagas, Julieta Angelina, Siti Nur Afifah, dan ada Syifa Azahra. Dengan pembimbing 1 yaitu Ibu Nailur Rahmi Aulia SSI MSI dan pembimbing 2 DRA Supriyatin MSI. Dengan judul penelitian kami yaitu pengaruh intensitas cahaya terhadap stomatal density pada daun Hoya sp di kawasan PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Stomata merupakan celah atau pori kecil yang memiliki peran yang sangat penting pada tumbuhan. Fungsi utama dari stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 dan O2 yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Kerapatan stomata atau stomatal density merupakan suatu parameter yang dapat mengukur jumlah stomata pada daun. Kerapatan stomata atau stomatal density diketahui juga dapat memengaruhi fungsi daun melalui perubahan yang terjadi pada jumlah tempat yang tersedia untuk melakukan pertukaran gas per satuan luas daun. Hoya sp merupakan salah satu jenis tumbuhan dari famili Apocynaceae yang penyebarannya sangat luas. Contohnya adalah pada kawasan PPKA Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Terdapat perbedaan karakteristik morfologi Hoya sp yang tumbuh di tempat ternaungi dengan yang hidup di tempat yang tidak ternaungi. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa perbedaan morfologi daun Hoya sp pada dua daerah tersebut, yaitu dengan intensitas yang berbeda, juga akan memengaruhi struktur anatomi daun tersebut, terutama memengaruhi jumlah dan kerapatan stomata atau stomatal density. Pada saat pengambilan data, kita menggunakan dua jalur pada PPKA Bodogol, yaitu jalur Cikaweni dan jalur Afrika. Nah, kedua jalur ini memiliki perbedaan yang akan dijadikan parameter perhitungan, yaitu intensitas cahaya. Karena kedua jalur ini memiliki intensitas cahaya yang berbeda, ada yang ternaungi dan yang tidak ternaungi. Lalu canopy cover dan juga stomatal density dari daun Hoya sp yang kita temukan. Kami melakukan pengambilan sampel hari pertama di jalur Cikaweni, kemudian menemukan satu spesies Hoya. Kemudian pada hari kedua kami menelusuri jalur Afrika Canopy yang dimulai pada jam 8 pagi. Kemudian selama di jalur Afrika Canopy kami menemukan 5 spesies Hoya dengan intensitas yang berbeda-beda dan canopy cover yang berbeda juga. Berikut ini merupakan tabel pengamatan kami. Jadi total spesies Hoya yang kami temukan ada 6 dengan rata-rata intensitas cahaya mulai dari 660 sampai 2400 lux. Canopy covernya dimulai dari 35,07% sampai 44,24%. Seluruh sampel kami ambil dengan teknik purposive sampling yang menggunakan intensitas cahaya. Agar dapat menghitung stomatal density pada daun Hoya, maka sebelumnya dibuat preparat. Pembuatan preparat sampel daun Hoya menggunakan beberapa alat dan bahan, antara lain adalah gunting, kaca preparat, selotip, cat kuku bening, label kertas, dan tisu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan kaca preparat yang sudah dibersihkan dan sudah ditempelkan dengan label kertas.
Selanjutnya, bagian abaksial daun dari tumbuhan Hoya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Setelah itu, preparat dapat dibuat dengan cara mengoleskan permukaan abaksial daun menggunakan cat kuku bening, yaitu pada bagian pangkal, tengah, dan ujung daun. Setelah dioleskan, tunggu cat kuku hingga mengering. Setelah mengering, kemudian bagian abaksial daun yang telah diberikan cat kuku tadi ditempelkan menggunakan selotip, lalu dilepas sehingga cat kuku yang tertempel tadi dapat menempel pada selotip. Setelah itu, selotip yang sudah ditempeli oleh cat kuku tadi ditempelkan pada kaca preparat. Setelah itu, preparat dari sampel daun Hoya dapat diamati menggunakan dinolite. Untuk dapat mengetahui jumlah stomata dari tiap-tiap sampel daun yang telah disiapkan dengan menggunakan metode replika yang kemudian diletakkan di preparat yang telah dilengkapi dengan keterangan, digunakan dinolite. Dinolite merupakan mikroskop digital yang dapat terhubung langsung ke komputer atau laptop melalui port USB. Dalam pengamatan ini, dinolite dihubungkan ke laptop untuk kemudian dapat dihitung jumlah stomatanya. Sebelum digunakan dan dihubungkan ke laptop, pertama-tama perlu diinstal software yang telah diunduh terlebih dahulu. Software tersebut dapat memungkinkan dinolite untuk dapat mengambil gambar, video, audio, memberikan keterangan gambar, serta dapat memungkinkan pengukuran dan juga kalibrasi gambar. Pengamatan dengan menggunakan dinolite itu dilakukan pada perbesaran 460 kali dengan luas bidang pandang 0,85 dikali 0,61 mm, yaitu 0,5 mm persegi. Gambar berikut menunjukkan proses pengamatan dan juga penghitungan jumlah stomata dengan menggunakan dinolite dan juga dengan menggunakan softwarenya. Berikut merupakan contoh gambar hasil pengamatan stomata dengan menggunakan dinolite. Selain menggunakan dinolite, dalam perhitungan juga diperlukan alat dan juga bahan bantuan lain, seperti plastik mika, spidol, dan juga tisu basah. Perhitungan stomatal density. Setelah diketahui jumlah stomata pada tiap sampel yang telah disiapkan, stomatal density dihitung dengan menggunakan rumus bagi berikut. Densitas stomata atau stomatal density sama dengan jumlah stomata per luas bidang pandang. Tabel hasil penghitungan stomatal density. Tabel ini menyajikan data terkait dengan hasil perhitungan stomatal density untuk tiap-tiap sampel. Sampel yang diambil berupa daun yang terletak di bawah, tengah, dan juga atas. Dari daun yang terletak di ketiga bagian tersebut, diambil bagian daun pangkal, tengah, dan juga ujung. Kemudian stomatal density-nya dihitung, lalu diratakan untuk mengetahui stomatal density daun bawah, tengah, dan juga atas. Kemudian dari rata ketiga letak daun tersebut diratakan kembali untuk dapat ditemukan stomatal density per individu. Untuk hasil lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel hasil penghitungan stomatal density yang sedang disajikan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, diperoleh hasil bahwa Hoya yang hidup di lingkungan dengan intensitas cahaya yang tinggi memiliki stomatal density yang lebih tinggi dibandingkan Hoya yang hidup di lingkungan dengan intensitas cahaya rendah. Demikian video kelompok kami, kelompok 7 ekofisiologi tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.